Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, dan like video ini. Jangan lupa di share juga. Oke, sudah lama saya nggak buat video karena ada beberapa hal dengan pekerjaan sampai saya tidak buat video. Sorry wajahnya tidak cantik ya pagi ini. Saya mau off day, jadi saya putuskan sebelum saya pergi keluar off day, saya mau buat video. Oke, jadi kenapa saya sudah lama tidak buat video? Karena bulan Desember yang lalu itu, saya langsung cerita saja ya, sambil saya pakai skincare sebelum pergi off day. Jadi bulan Desember yang lalu itu, saya itu karena ada masalah sama majikan saya yang pertama. Jadi akhirnya saya itu menghubungi agent karena di majikan yang pertama itu gajinya itu sering telatnya itu 2 minggu, kadang nanti sudah akhir bulan baru gajinya dikasih. Jadi setelah 4 bulan, bukan 4 bulan sih, dari awal saya kerja di situ gaji emang sering telat dikasih. Terus 4 bulan terakhir itu September, Oktober, November, Desember pada puncaknya, akhirnya saya putuskan untuk ngomong ke agent. Ngomongnya itu bukan ngomong lapor ya, tapi saya tuh lebih ke menanya ke agent. Jadi hari itu gaji saya dikasih dan saya tanya sama agent berapa gaji saya sebenarnya, seperti itu. Terus kalau misalnya saya ambil 2 off day, gaji saya itu berapa. Dan saya sudah telepon agent sudah menjelaskan, dan agent tanya sama saya kenapa. Saya cuma jawab, oh tidak, saya cuma bertanya, tanpa saya kasih tahu sama agent bahwa gaji saya itu telat. Saya itu pernah kasih tahu sama agent itu gaji saya telat itu di first month saya kerja di yang kerjaan saya yang lalu. Cuma itu, saya cuma tanya sama agent, "Mem, kok gaji saya belum dibayar ya? Ini udah tanggal 22, harusnya kan gajinya itu tanggal 6. Ini udah tanggal 22 kok gajinya belum dibayar." Hanya sekali itu. Setelah itu saya nggak pernah ngomong-ngomong lagi sama agent soal gaji saya itu telat atau lembur saya itu nggak dibayar. Tapi pas yang Oktober, November, Desember tahun lalu itu sudah saya putuskan untuk saya kasih tahu agent bahwa lembur saya itu nggak dibayar. Dan akhirnya 2 hari setelah saya, ya ampun, dan setelah 2 hari saya telepon agent itu, akhirnya saya ngobrol lah sama bos saya. Saya dipanggil, saya ngobrol, dia marah-marah, katanya kenapa saya harus kasih tahu agent kayak gitu. Dan ya pokoknya banyak deh, banyak yang dimarah-marah itu banyak deh, sampai saya nangis-nangis. Tapi it's okay lah. Dan ketika dipanggil itu pagi itu akhirnya saya kembali ke agent. Saya ini tidak tahu sebenarnya saya ini ditarik agent atau saya dipulangkan sama bos saya ke agent, saya itu kurang tahu. Tapi ceritanya itu sampai di agent katanya saya yang minta balik ke agensi, padahal saya tidak pernah minta balik ke agensi. Saya tidak pernah komplain sama sekali. Karena saya mau kerja lagi, dari agent sarankan saya untuk ngomong saja gitu, bukan ngomong sih. Jadi dari bos saya itu mengatakan bahwa saya yang minta dikembalikan. Tapi saya mau komplain karena itu bukan keinginan saya. Karena kalau saya yang minta dikembalikan ke agensi, saya mau cari kerja baru, saya harus bayar 12 juta. Bukan 12 juta, tapi $1.200 Singapura. Dan singkat cerita, agent sarankan kepada saya untuk ya sudah, kamu terima saja. Karena kalau kamu komplain nanti masalahnya jadi lebih panjang, kamu cari kerjanya itu nanti lebih lama. Dan akhirnya saya mengiyakan dan saya dipotong gaji selama 3 bulan sih. Selama 3 bulan saya harus bayar $1.200, but it's okay lah. Dan sekarang saya di tempat kerja saya yang baru, saya merawat kakek, lumayan sulit. Ya, but saya jalani saja dengan sukacita. Saya di sini ya mau gimana lagi gitu, namanya juga kerja. Kita yang nggak bisa milih-milih gitu loh. Bisa sih milihnya itu pas kita interview. Tapi after interview kita sudah mengatakan iya, ya apapun yang terjadi dengan pilihan kita ya resikonya semua kita tanggung kayak begitu. And then saya kerja di tempat ini sudah sekitar 5 bulan, dari bulan Desember. 1 minggu saya di rumah agensi, dan saya sudah kerja sekitar 5 bulan di sini. Gaji saya dipotong 3 bulan.
dan I thank God karena gajinya jadi lebih tinggi daripada tempat kerja yang sebelumnya. Sekalipun kerja di sini tuh lebih berat, saya tidak bisa bohong, tapi lebih berat, emang lebih berat. Saya harus menyesuaikan lagi karena ini tempat yang baru, tapi it's okay. Ini cuma sedikit cuap-cuap sebelum saya mengupload banyak konten lagi. Sorry. Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Singapura itu pikirlah matang-matang, karena saya ulang lagi ya, karena kalau selama potongan itu agak susah, agak apa ya, agak susah, apalagi kalau kalian mengiyakan tidak dapat off day. Wah, itu sangat susah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, kalian sudah di Singapura yang kerjanya tidak dapat off day, keep fighting, tetap semangat, tetap berjuang untuk keluarga, tetap berjuang untuk diri sendiri. Bagi teman-teman yang baru mau kerja ke Singapura, pertimbangkan baik-baik, karena it's not easy work here kayak gitu. Jadi mentalnya harus benar-benar kuat gitu loh. Untung kalian dapat majikan yang bisa mengerti kalian dari awal, bisa mengerti karakter kalian, bisa mengerti cara kerja kalian. Tapi kalau kalian dapat majikan yang everything is complain, kalian harus benar-benar punya hati yang tough. Kalian harus benar-benar punya hati yang harus cuek kayak gitu loh. Karena di sini ya, kalau nanti kalian kesini lah, kalau kalian kesini kalian akan lihat ada banyak kasus kayak gitu. Kayaknya konten hari ini singkat saja, cerita hari ini singkat saja. Nanti sebentar kalau ada waktu luang pas off day, saya akan coba ceritakan yang lain lagi, bagaimana proses sekarang setelah sudah bisa open mask outdoor, tapi indoor di Singapura masih tetap pakai mask. Nanti saya akan cerita lagi. Saya mau siap-siap, saya harus siapkan sarapannya akun juga. Oke, bye-bye. Thank you so much for watching my YouTube. Jangan lupa di like, share, dan komen video ini. Bye-bye. Bye-bye.